juga kita pakai, Sika juga kita pakai gitu ya. Baik. Jadi kalau kita tengok GCR, materi sudah ada di sini, latihan sudah ada di sini, yang lainnya juga sudah saya tempel. Presensi, Anda tinggal klik Google Form, kalau daring akan masuk ke link Google Form, ya. Ini linknya. Gitu ya. Ini tadi Anda tuliskan nama, kalau yang nanti next gitu ya, next itu nanti saya siapin nama-namanya gitu kan, seperti misal R8 gitu ya, misalnya R8. Jadi begitu diklik udah sesuai dengan namanya, nama NPM sudah ada gitu. Jadi kalau Anda klik oke, saya ya, kalau diklik namanya ada semua, NPM gitu ya, lalu nama gitu ya, namanya sudah ada, Anda tinggal sesuaikan, jangan salah klik NPM maupun nama, pertemuan gitu ya, sudah ada. Lalu ini pastikan ya, Anda perhatiin baca dengan cermat gitu ya. Kalau Anda ngisi sebelum jam 10.30, Anda bisa klik yang ini. Kalau Anda udah lewat jam 10, Anda klik yang ini. Tapi batasnya 12.30. Lewat 12.30 tidak diakui ini berarti gitu ya. Kalau lewat 12.30. Kalau Anda izin, Anda klik ini, terus upload bukti. Buktinya Anda upload gitu kan. Kalau Anda sakit juga sama gitu. Anda isi sakit, Anda klik ini, tambahkan bukti ya. Nah, itu mengenai terus Anda lihat di sini saya kasih keterangan hadir, izin, sakit, terlambat dan seterusnya. Ini nanti kaitannya dengan presensi yang dimuat di sini. Ya, nih 21 nih Gusti. Kenapa 1? Karena terlambat gitu ya. Terusnya ada semua ya. Kalau hadir tepat waktu ya 2. Gitu. Izin sakit ya 1. Gitu ya. Ini itu pengaruhnya ke situ. Oke, ini terkait dengan absen. Lalu ini kita tengok GCR, link Google Meet, jadi Anda tinggal klik aja nanti di sini, klik masuk ke Google Meet yang kita sekarang lagi ini. Lalu Anda perhatikan terkait dengan tugas RPL, kemarin sudah di-share di WA Group, Anda tinggal bisa baca, nanti kita bahas sedikit. Panduan juga sudah ada, RPS juga sudah ada, ini kemarin sudah di-share di WA Group, ini cuma saya tambahkan di sini supaya Anda bisa. Nah, yang belum masuk apaan? Nilai, gitu ya. Jadi file nilai ini, gitu ya, ini kehadiran, terus latihan, terus nilai gitu ya, semua ada di sini gitu ya. Nah, nanti ini akan masuk di saya kasih linknya di sini. Ya. Contoh misalkan XG. Nih. Jadi begitu diklik, ini Anda bisa pantau nih. Gitu. Apakah ngerjain latihan atau tidak gitu ya. Ada di sini. Presentasi bagaimana, tinggal ini presensi, ini latihan gitu kan. Ini nilai gitu ya. Ini Google Meet gitu ya. Nah, ini ada semua di sini. Jadi Anda nggak perlu khawatir. Oke, itu terkait dengan GCR. Oke. Nah, mari kita tengok materi pertama. Kemarin sudah sempat di-share, tapi saya belum jelaskan secara rinci. Nanti saya coba rinci sebentar. Lalu materi kedua, gitu ya. Ini tadi saya sudah share di WA, sudah saya informasikan. Anda baca dulu. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah, ada yang belum baca, silahkan raise hand. Yang belum baca. Novia, oke. Ada lagi yang belum baca? Renaldi, Ferdian, Hikam.
Bayu, Fajriansah. Ternyata masih banyak yang belum baca. Oke, is oke, nggak apa-apa. Kenapa saya suruh baca dulu? Karena berkaitan dengan apa yang mau saya share. Gitu. Jadi, nanti Anda di sini, saya akan kasih link Padlet di kolom chat. Anda tuliskan apa yang Anda pahami dari bacaan materi pertemuan kedua. Nah, ini contoh. Gitu ya. Contoh, misal, ini tadi kelas sebelumnya. Jadi, misal, begitu link, saya kasih link, link itu akan masuk ke sini, Anda klik, ini ada tanda tambah. Ya. Klik, Anda kasih judul R79, terus NPM. 2020-4350, sekian. Nggak perlu pakai nama. Ya. Habis itu, Anda tuliskan gambaran yang Anda pahami. Ini saya kasih contoh tuh di sebelah kiri. Saya paham mengenai apa, gitu ya. Topiknya adalah pertemuan kedua. Makanya Anda perlu baca tadi saya suruh, gitu kan. 1 jam lumayan tadi itu. Ya, setengah jam lah paling enggak, gitu ya. Saya info dari jam berapa tadi, 10 lewat gitu. Karena saya jam 10 lewat tuh baru kelar di kelas 78 gitu. Lalu saya suruh baca dulu supaya Anda bisa ini. Nah, setelah udah selesai, Anda klik publikasikan. Sehingga secara otomatis akan masuk ke sini. Ya, akan masuk ke sini. Nanti akan ada di bagian belakang. Karena tadi ini 78. Nah, setelah ini Anda ada di sebelah sini nih nanti nih, R79. Paham ya? Baik. Saya share linknya. Salin tautan. Ke clipboard, langsung saya masuk kolom chat. Saya kirim di kolom chat, Anda tinggal klik. Oke, begitu diklik, dia akan masuk ke sini. Ya. Oke, silakan. 5 sampai 10 menit dari sekarang, monggo. Tuliskan, kalau yang sudah baca bisa langsung tulisin, yang belum baca mau nggak mau baca dulu sedikit, gitu ya. Oke, silakan. 5 sampai 10 menit, sekarang 11.18 ya, 11.28, 11.30 lah paling mentok. Mudah-mudahan sih 5 menit kelar semua nih. Oke, dipersilahkan.
Sudah 11.30. Siapa lagi? R79. Ini silakan edit yang belum tulis NPM. 22432816, 22432816, 2250, 2220. Baik, sambil nunggu yang lain silahkan di Bapak yang lain 2214. Ya. Ya, mudah-mudahan Anda nggak kaget ya, karena mungkin dari selama kuliah baru kali ini Anda daring modelnya begini gitu kan. Oke, baik. Lalu saya 22142817. Ini mohon maaf juga kalau mungkin saya nanti akan penyampaiannya agak sedikit cepat gitu ya. 2821 karena memang 2821. Dua lima tiga delapan. 2538 siapa namanya? Oh, 2019, sorry. Hikam 2538. Oke, sekitar 2020. Oke, 2822. Ya baik. Saya ulas sedikit tentang pertama, ini tentang perangkat lunak selintas gitu ya. Harusnya Anda sudah baca, terus bab 2 juga, materi kedua juga harus Anda sudah baca. Jadi saya cuma mengulas sedikit, makanya saya bilang mungkin agak cepat gitu ya. Saya ngomongnya karena ini terkait dengan yang penting Anda ini kan teori ya, sifatnya teori, dan teori ini adalah teori dasar.
Teori ini ada teori dasar. Minimal Anda bisa memahami perbedaan apa itu perangkat lunak, apa itu rekayasa perangkat lunak. Karena dengan pemahaman dasar dua item ini, Anda nanti punya basic bagaimana Anda akan menyusun aplikasi. Itu yang terpenting. Mari kita tengok, gitu ya. Ketika kita bicara perangkat lunak, apa sih perangkat lunak? Simpelnya program, dah titik. Program yang bagaimana? Program yang dieksekusi. Siapa yang mengeksekusi? Tentunya perangkat komputer. Untuk apa dieksekusi? Supaya akan diketahui bagaimana fungsi dan kinerja dari sebuah perangkat lunak itu. Jadi outputnya adalah hasil daripada eksekusi tersebut. Apa yang dieksekusi? Codingan gitu ya. Di mana dieksekusi? Di perangkat komputer. Nah, selain itu, eksekusi ini juga pastinya membutuhkan sebuah struktur data. Struktur data bagaimana? Struktur data yang sudah didesain sedemikian rupa. Kalau menggunakan aplikasi ketiga, aplikasi bantuan atau tools bantuan, ya, contoh misalkan MySQL misalkan, atau SQLite misalkan, ya silakan saja. Tapi kan ini yang jelas ini adalah berisi tentang struktur data. Struktur data yang bagaimana? Struktur data yang dapat digunakan untuk memanipulasi informasi secara proporsional. Kenapa proporsional? Sesuai dengan kebutuhan, gitu. Sesuai dengan tempatnya, gitu ya. Kalau kita membahas tentang aplikasi kredit, ya berarti apa data yang dibutuhkan? Ya sesuai, ada data konsumen, ada data kreditnya. Nah, itu yang dibilang proporsional. Selain itu juga berisi dokumen-dokumen yang terpenting, gitu, yang kaitannya dengan aplikasi yang dimaksud atau program yang dimaksud. Gitu. Karena melalui dokumen itulah ketahuan fungsi aplikasi ini sebagai apa. Contoh, misalkan ketika kita bicara aplikasi kredit, apa outputnya? Salah satu output adalah ada bukti transaksi. Apa bukti transaksinya? Kwitansi, dan seterusnya. Ada apa lagi? Ada report, ada laporan. Laporan apa? Laporan A, laporan B, laporan C, dan seterusnya. Sesuai dengan basis data yang digunakan. Sesuai dengan struktur data yang dipakai. Gitu. Makanya terkadang ketika Anda membuat sebuah aplikasi, selalu diminta reportnya mana, laporannya mana. Bahkan nanti kalau Anda semester 8, suka ada tuh yang berkembang, isu-isu yang berkembang bahwa laporan harus minimal 4 misal. Gitu. Jadi Anda harus bikin report atau output dalam bentuk laporan minimal 4 jenis. Laporan klien, laporan barang, laporan transaksi, kwitansi, dan seterusnya. Bahkan laporan-laporan itu juga bisa berdasarkan time atau waktu yang dibutuhkan. Per minggu, per bulan, per tahun, per semester, dan seterusnya, ya. Nah, itu terkait dengan perangkat lunak. Sementara kita tahu perangkat lunak itu kita bisa dapat dari media-media tertentu. Salah satunya adalah Play Store atau App Store misalnya. Atau mungkin dari website gitu. Website menyediakan sebuah link, ketika link itu diklik itu adalah link aplikasi. Nah, bicara tentang itu berarti akan ada sebuah produk perangkat lunak yang bersifat umum atau berdasarkan permintaan. Kalau yang berdasarkan permintaan, ya layaknya ketika sebuah perusahaan atau orang tertentu atau perseorangan yang datang ke konsultan dan dia meminta, tolong dibuatkan perangkat lunak seperti ini. Nah, tentunya kalau seperti itu, mau tidak mau, aplikasi yang dibuat harus berdasarkan permintaan atau kebutuhan yang bersangkutan. Nah, kalau umum, bisa nggak kita bikin aplikasi umum? Kemarin saya sempat sampaikan bahwa tidak ada aplikasi yang dibuat tanpa masalah. Terus bagaimana kalau aplikasi umum? Apakah kita bisa melihat masalah? Bisa, tergantung si konsultan atau si pembuat ini gitu. Kalau si pengembang atau perancang perangkat lunak ini melihat sebuah kondisi di mana kondisi itu membutuhkan bantuan aplikasi, walaupun tanpa permintaan, terkadang dibuat. Perihal masalah nanti laku atau tidak di publik, ya itu urusan mereka gitu. Pastinya mereka sudah prediksi gitu. Mereka sudah buat tuh planning. Kalau mereka tidak laku, berapa kerugiannya? Kalau mereka laku, berapa keuntungannya? Mereka udah prediksi. Sudah banyak aplikasi-aplikasi umum. Kalau Anda lihat di Play Store atau App Store kan udah seabrek-abrek tuh aplikasi. Baik yang berbasis anak, remaja, orang dewasa misalnya. Atau berbagai bidang kebutuhan, pertanian, peternakan, keuangan, dan seterusnya. Atau berdasarkan perusahaan instansi tertentu, perbankan, pemerintahan, dan seterusnya. Itu bahkan dipublish di Play Store atau App Store tadi gitu ya.
Nah itu. Jadi sementara aplikasi yang Anda bangun bagaimana? Tentunya aplikasi yang Anda bangun adalah aplikasi berdasarkan kondisi yang ada di lapangan. Basicnya adalah masalah, gitu ya. Gitu. Ketika Anda akan membangun sebuah perangkat lunak, Anda juga harus tahu karakter. Karakter itu ciri-ciri, gitu. Bagaimana sih karakter si A, si B, bagaimana sih karakter si Fulan, Fulani misalkan. Oh ternyata karakternya pemarah, cemberut, pendiam, periang, dan seterusnya. Nah itu kan ciri-ciri karakter. Nah, terus bagaimana ciri-ciri perangkat lunak atau bagaimana karakter perangkat lunak? Pastinya perangkat lunak itu dibuat sedemikian rupa supaya bisa dikembangin. Artinya begitu dipakai, begitu udah selesai terus dibuang. Enggak, sayang. Dipakai hanya di momen-momen tertentu. Ada gak? Ada gitu. Ada perangkat lunak yang dibuat hanya sebatas momen tertentu. Misalnya ketika terjadi aktivitas atau kegiatan undian misalkan. Dibuatlah sebuah sistem yang akan mengakumulasi proses-proses atau transaksi-transaksi yang berkaitan dengan undian-undian. Termasuk siapa pemenangnya misalkan. Buat gak? Buat. Habis itu selesai kegiatan, selesai. Tapi apakah aplikasi itu bisa dimanfaatkan atau dikembangkan lagi? Bisa. Artinya, basis data yang sebelumnya bisa diarsipkan, terus begitu ada kegiatan undian tahun berikutnya, apakah itu bisa dipakai? Bisa. Tentunya dengan modifikasi tertentu. Tapi tidak membangun dari awal. Itu yang dibilang tidak dibangun secara klasik, tapi bisa berkelanjutan. Nah, itu yang terpenting. Jadi kalau mau bikin, apakah aplikasi ini akan selesai begitu aja gitu, atau memang bisa diupdate, bisa dikembangkan kan gitu. Nah, gitu ya. Perangkat lunak tidak pernah usang. Nah, itu pasti karena akan dipakai secara terus-menerus. Ya, contohnya aja Word Excel itu kan dari kapan tahu? Dulu ada namanya WordStar yang berbasis Word gitu ya, berbasis dokumen. Sekarang udah Microsoft Word, Microsoft Excel dan seterusnya. Ada custom build, ada build up gitu. Build up itu atau embed software itu nempel di sebuah perangkat gitu. Makanya saat ini ketika kita membeli perangkat pastinya kita disertai dengan software tertentu. Nah, terkait dengan itu, karena saat ini adalah teknologi yang digunakan atau perangkat lunak berbasis objek gitu. Makanya OOP istilahnya, Object Oriented Programming gitu. Pemrograman berbasis objek gitu. Jadi pengembangan perangkat-perangkat lunak itu udah sedemikian rupa sehingga terkadang komponennya cukup banyak gitu ya. Nah, kalau kita tengok evolusi pasti berkaitan dengan tingkat kebutuhan pada masa itu gitu. Di masa lalu mungkin tingkat kebutuhannya tidak serumit masa sekarang gitu. Di masa lalu mungkin hanya sebatas untuk menghitung, sebatas untuk bekerja biasa, sebatas untuk bekerja dengan beberapa orang atau beberapa user gitu, beberapa pengguna. Terus belum terkoneksi dengan jaringan komputer gitu ya. Begitu dibutuhkan jaringan komputer, mau tidak mau harus membuat perangkat lunak yang bisa saling sharing gitu. Begitu ada keluaran sebuah produk-produk tertentu yang dibutuhkan software, otomatisasi kendaraan misalkan, bagaimana membuat aplikasi GPS di dalam sebuah kendaraan, akhirnya dibuat dan seterusnya. Akhirnya ada perangkat lunak yang disebut embed software. Gitu. Software itu nempel di sebuah produk. Gitu ya. Saat ini, wah sudah canggih. Sudah berbasis kecerdasan buatan, sudah berbasis artificial intelligence, sudah berbasis sistem peninjauan keputusan, bahkan sampai ke paralel arsitektur. Artinya arsitektur yang jamak, yang digunakan oleh beberapa perangkat sekaligus secara bersamaan. Misal CCTV, misal gitu. CCTV itu bisa diakses secara bersamaan, ada mesinnya gitu, ada mesinnya, bahkan bisa merandom gitu dan seterusnya lah. Bahkan bisa menilai gitu, bisa memberikan kriteria tertentu dan seterusnya. Apalagi sekarang teknologi jaringan juga sudah berkembang sangat pesat gitu ya. Bagaimana memilah user-user yang penggunaan akses internet itu beraneka ragam. Kan kita tahu begitu kita kerja di perkantoran, begitu kerja di sekolahan, begitu kita kerja di dunia publik gitu ya. Penggunaan penggunaan internet
gitu ya, yang menggunakan web gitu. Itu aksesnya kan beraneka ragam. Ada akses berdasarkan kebutuhan pembelajaran, ada akses berdasarkan kebutuhan bisnis dan seterusnya. Nah, ada sebuah aplikasi yang bisa mendeteksi seperti itu, sehingga sebuah perusahaan bisa benar-benar memonitoring para user mengenai terkait akses internet ke setiap user. Jadi kalau Anda sebagai nanti kedepannya sebagai pekerja, ya Anda harus bijak, gitu. Jangan sampai hal-hal yang harusnya tidak terpublish, akhirnya Anda terpublish. Misal Anda tiba-tiba dapat SP1, kenapa? Karena Anda kebanyakan nonton YouTube ketimbang Anda membuka websitenya perusahaan, misal. Gitu. Karena itu ada monitoring itu, gitu. Lah, si bos tahu dari mana? Ya ada alatnya, gitu. Itu alat aplikasi-aplikasi ya pendukung jaringan. Saat ini udah canggih semuanya. Nah, itu terkait dengan evolusi. Selain itu, Anda juga perlu tahu aplikasi yang akan Anda buat kira-kira ke arah mana. Makanya ada beberapa tipe perangkat lunak. Ada yang berhubungan dengan software, sistem, karena dia akan bundling atau mengeksekusi semua koneksi perangkat yang terhubung di dalamnya. Ya contohnya OS gitu ya. OS, ada laptop, ada iOS, dan seterusnya, ada Linux. Ya. Nah, itu terkait dengan sistem. Terkait dengan real time gitu. Aplikasi yang memang digunakan ketika saat itu juga, jadi up to date datanya. Misal yang paling gampang adalah pengukur suhu udara. Itu kan real time. Setiap saat itu pasti bisa terpantau, bisa termonitoring, bahkan bisa dilihat, bahkan bisa dipublish. Kalau pabrikan sudah pasti real time, perbankan real time. Tidak mungkin perbankan menggunakan aplikasi yang tidak real time. Real time itu berarti seterusnya bekerja gitu, seterusnya bekerja. Datanya up to date gitu ya. Ada terkait dengan bisnis, Anda mungkin udah kenal ini, inventory, pembayaran dan seterusnya lah, kasir, penyewaan, rental, lapangan bola dan seterusnya lah. Rata-rata berbasis sistem informasi. Tapi kita nggak pakai, kita harus lebih ke arah teknik gitu. Makanya hati-hati nanti ketika judul-judul yang Anda pakai itu gitu ya. Terkait dengan scientific engineering, ini lebih kepada penelitian-penelitian berbasis komputer misalkan, atau berbasis IoT misalkan. IoT ya udah ya, masuk ke area ini bukan ya bisa gitu ya. Atau berbasis perangkat gitu. Jadi ada perangkat keras, menciptakan perangkat keras, di dalamnya ada perangkat lunaknya, yaitu yang dibilang embedded software, PC software dan seterusnya ya. Berbasis web termasuk di dalamnya perangkat lunak yang masuk ke kategori artificial intelligence. Saat ini kan seperti itu sekarang. Nah, tinggal Anda pilih, Anda mau bikin ini, itu berarti kategorinya apa? Atau Anda tentukan dulu, gue mau bikin AI aja lah, atau gue mau bikin SPK aja lah, atau mau bikin sistem, wah monggo gitu. Cuma sistem itu kan kerjanya tim gitu. Atau Anda mau bikin tools, boleh gak? Boleh. Gitu. Sekarang ini ya tools itu berkembang terus, kan banyak tuh tools. Tools mendeteksi plagiat gitu ya. Kalau gimana berapa persentase plagiasme atau plagiarisme yang terjadi di dalam sebuah tulisan. Atau tools untuk mendeteksi ya sifatnya tools tapi sifatnya alat bantu, boleh gak? Boleh. Atau Anda berbasis web, boleh gak? Boleh, tapi apa topiknya? Harus berkaitan dengan teknik. Nah, itu tipe-tipe perangkat lunak yang harus Anda pahami. Kalau berkaitan dengan harga, tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Sekali lagi, ini tidak ada aturan baku. Jadi, jika Anda seorang pengusaha atau seorang programming, Anda tidak punya patokan baku tuh. Jadi, suka-suka Anda mau menghargai. Makanya, dunia teknologi atau dunia informatika ini, khususnya programming, jadi bisa ngasih suka-suka terkait dengan harga. Nah, harga perangkat lunak tentunya akan sebanding dengan manfaat atau tujuan yang dipakai. Makanya saya bilang, kalau Anda bikin model, Anda bikin prototype, beda dengan Anda bikin project. Kalau Anda bikin project, itu nilainya cukup tinggi. Tapi kalau Anda bikin model, ya Anda hanya bikin sampel, Anda bikin contoh, Anda bikin mainannya gitu. Jika perusahaan atau orang lain ingin melakukan pengembangan terhadap produk tersebut, ya monggo silahkan. Ya. Nah, lanjut.
Lagi-lagi saya selalu mengingatkan Anda gitu ya. Mengingatkan Anda kalau Anda bikin perangkat lunak itu jangan sampai Anda tidak efisien gitu. Terus sulit untuk dipakai oleh si pengguna. Makanya perhatikan benar-benar aplikasi yang akan Anda bikin. Usahakan user friendly misalkan, atau memang sesuai dengan tingkat kebutuhan. Makanya yang harus dicari adalah apa masalahnya, supaya ketika Anda ketemu masalahnya, Anda tahu kebutuhannya apa. Berdasarkan kebutuhan itulah maka Anda membuat aplikasi yang sesuai dengan permintaan atau kondisi di lapangan. Jika dibutuhkan sebuah form konsumen, ya buatlah form konsumen. Jika dibutuhkan form untuk menginput kriteria, ya buat gitu loh. Ya, nah itu perlu diperhatikan banget ya. Sebentar kita tunggu aja 5 menit. Oke, kita lanjutin ya. Nah, tadi jadi kalau kita mau bikin, apakah kita sesuai dengan kebutuhan gitu. Jika yang dibutuhkan adalah form transaksi, ya buatlah form transaksi. Ternyata di form transaksi itu tidak ada tombol cetak untuk menampilkan kwitansi yang dibikin gitu. Saya udah sering nemuin tuh ketika mahasiswa bikin form transaksi gitu, keluar masuk barang, ada gak tombol cetak? Nggak ada Pak, adanya di laporan. Pertanyaannya, ketika Anda bikin transaksi, terus transaksi itu membutuhkan bukti, bagaimana mencetaknya? Kan tidak mungkin begitu Anda klik cetak, yang tercetak adalah semua transaksi, kan tidak mungkin gitu. Jadi harus secara logik gitu loh. Kebutuhannya adalah tanda bukti gitu, bukti untuk mengeluarkan atau bukti untuk transaksi tersebut yang bersangkutan pada saat itu. Ya itulah yang dikeluarkan. Berarti di form itu harus ada tombol cetak gitu. Ya. Ya. Saya Bapak lagi kerja ya. Oke, ya biasa kerja. Nah, lalu bagaimana kalau transaksi itu ada perubahan? Saya sering singgung ketika login.
Login hanya menuliskan admin. Terus bikin aplikasi PPDB atau aplikasi inventory. Saya tanya, bagaimana kalau yang login pada saat itu orangnya meninggal? Nah, sementara password nggak ada yang tahu. Terus bagaimana? Bongkar aplikasi atau bikin aplikasi baru gitu. Jadi hati-hati ketika kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada akses login. Pertanyaannya, akses login itu untuk apa? Terus bagaimana kalau akses login itu terjadi kendala A, B, C, D, dan seterusnya? Artinya perlu ada akses untuk memberikan perubahan-perubahan. Itu yang dibilang maintenance. Jadi jangan sampai ketika terjadi perubahan, ya sudah, bikin aja aplikasi baru. Ya nggak bisa begitu. Gitu ya. Aneh, kadang-kadang mahasiswa ketika bikin, ya kemarin-kemarin tuh begitu saya bilang. Lagi-lagi misal, nomor ID, kode barang, kode konsumen, ditulis manual. Nah, kalau ditulis manual, bagaimana kalau kita lupa jumlahnya udah 1000, padahal itu udah 800 sekian gitu. Terus kita tulis lagi 800 sekian. Nah, itu kan akan bermasalah juga nanti. Gitu. Nah, mau tidak mau akhirnya gimana membuat penomoran itu atau ID itu secara otomatis. Yang otomatis adalah ID setiap transaksi, setiap terjadi penginputan data. Bukan ID kayak NIK terus berubah terus, bukan gitu. Nah, itu harus dicermati gitu. Kemarin termasuk terakhir kemarin skripsi tahun lalu juga begitu, termasuk bimbingan saya bilang, nah ini kalau tidak otomatis gimana? Terus bagaimana Anda tahu kalau data ini sudah mencapai 1000? Anda masukin nomor 1000 lagi atau lewat misalkan. Padahal terakhir kemarin 1001, terus sekarang Anda input berapa ya? Lupa. Anda main input aja 1015 misalkan. Nah, itu kan jadi aneh gitu. Nah, itu juga harus hati-hati. Itu yang dibilang harus handal, harus bisa dipercaya atau bisa memanfaatkan sedemikian rupa sumber daya yang dimiliki oleh perangkat tersebut atau daya dukungnya ya. Nah, itu hati-hati. Termasuk nanti Anda akan berpengaruh nih, Anda bikin judul ini. Pertanyaan dasar adalah apa masalahnya? Terus bagaimana perangkat lunak itu bekerja? Apakah perangkat lunak itu nanti bisa up to date? Apakah nanti perangkat lunak yang Anda bikin itu bisa efisien? Anda mau bikin SPK tentang penilaian kinerja guru, penilaian kinerja karyawan. Pertanyaannya, berapa jumlah karyawan? 3 orang doang, Pak. Ngapain bikin 3 orang, bikin aplikasi, misalkan. Kecuali Anda mau mengukur kinerja karyawan, karyawannya ada 1000, gitu. Atau paling nggak di atas 100. Untuk melihat data 100 biji, itu kan cukup riuh. Nah, supaya mempermudah, akhirnya Anda bikin aplikasi. Itu baru tepat. Itu yang dibilang efektif, itu yang dibilang efisien. Gitu, ya. Nah, itu hal seperti itu diperhatiin gitu. Nah, kalau bicara krisis banyak. Basicnya adalah software tetap yang bikin adalah manusia. Tingkat kegagalan itu tetap pasti ada walaupun sekian persen. Maka dari itu sebisa mungkin programming, perancang itu menghindari tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Bukan berarti tidak ada gitu. Syukur-syukur tingkat kegagalannya dihilangkan, tapi hampir jarang atau hampir mustahil kalau tingkat kegagalan itu hilang gitu. Apapun jenis perangkatnya gitu. Ketika saya melihat sebuah software, pasti saya menemukan tingkat kelemahan gitu. Apapun. Contoh misalkan Gojek, gitu. Contoh misalkan Oppo, contoh misalkan aplikasi mobile A, bank B, bank C, nah itu udah kelihatan. Salah satu yang paling gampang kelihatan adalah kita mengakses. Mengakses itu mungkin agak lemot gitu ya. Nah, itu kan termasuk gagal sebetulnya. Berarti ada yang salah di situ ketika aplikasi itu disusun gitu. Lemot misalnya. Ini terlepas dari akses internet kita misalkan, tapi ini lebih ke faktor perancangan sistem. Nah, itu kan hati-hati gitu. Itu ternyata melebihi budget gitu. Bisa nggak? Bisa. Karena ternyata time schedule yang sudah dibuat selama 3 bulan ternyata melebihi waktu. Bisa tambah sebulan, 2 minggu, 3 minggu. Akhirnya akan memakan lagi sumber daya. Tenaga akan kemakan, biaya akan kemakan, dan seterusnya.
Belum lagi ternyata tidak tepat sasaran karena kebutuhan yang diminta ternyata belum include di perangkat itu. Contoh Anda bikin inventory, kebutuhannya adalah jumlah stok terakhir setelah ada transaksi terakhir. Nah, bagaimana menampilkan itu gitu? Biasanya cuma input data barang, data stok, data masuk segala macam, tapi tidak bisa melihat log transaksi. Bagaimana untuk melihat log transaksi? Berdasarkan time misalkan. Selama ini ya asal buat aja, asal lulus, asal dan seterusnya. Nah, besok Anda harus lebih jeli ke arah situ. Ini sudah diingetin pada setiap kita bicara RPL. Gitu. Tapi kenyataannya begitu masuk semester 8, lagi-lagi. Gitu. Muncul kendala yang mendasar. Apa kendala mendasar? Tidak sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nah, ini contoh aja lah. Masih banyak contoh lah. Contoh yang paling di depan mata adalah LMS misalkan. SIKA misalkan. Apakah SIKA itu sudah baik? Apa LMS itu sudah baik? Anda bisa menilai sendiri. Dari sisi mana LMS itu kurang pas, dari mana sisi mana SIKA itu kurang pas, Anda bisa lihat. Nah, hal seperti itu Anda bisa pelajari. Jadi ketika Anda nanti bikin, nah, Anda sudah bisa lihat. Kenapa kegagalan itu sering muncul? Kita nggak bicara tentang faktor manusia gitu. Bicara harusnya nanti ujung-ujungnya adalah manusia kan hilaf, manusia kan lupa. Kita nggak bicara itu. Kita nggak bicara karakter manusianya. Tapi kita bicara penyebabnya. Kenapa? Karena tadi kebutuhan yang tidak diakumulasi dengan baik, kebutuhan yang tidak diakomodir dengan baik, perencanaan waktu yang tidak pas, bahkan bisa jadi larinya ke sumber daya yang tidak mumpuni, sumber daya yang kurang, dan seterusnya. Akhirnya itu berimbas kepada kualitas perangkat lunak itu sendiri. Gitu. Nah, dengan dengan kondisi-kondisi seperti itu, maka ada sebuah teori, ada sebuah teknik, ada sebuah metode gitu yang bisa dijelaskan. Apa itu? Muncullah rekayasa perangkat lunak. Kok kenapa muncul RPL? Karena di RPL itu akan dimuat apa sih tahapan yang harus bisa disusun ketika kita akan menyusun software? Apa clue-cluenya gitu, clue-clue mendasar gitu. Dengan RPL itu sudah memuat semuanya, metodenya ada, analisisnya ada, desainnya ada, dan seterusnya. Sampai bahkan manajemen project. Gitu. Manajemen project di RPL itu ada. Bagaimana menyusun tahapan perencanaan project dengan benar, sesuai dengan waktu dan anggaran. Nah, itu ada tuh di bagian belakang tuh sebetulnya. Termasuk bagaimana menguji sebuah software menggunakan metode tertentu. Black box misalkan, white box, dan seterusnya. Itu ada di RPL. Nah, untuk RPL kali ini, RPS-nya dibatasi. Kita hanya sebagian besar membahas tentang UML. Tapi pengenalan tentang perangkat lunak dan RPL ini diawali. Gitu. Harus ada awalnya, supaya Anda basicnya tahu. Gitu loh. Ya, itu yang terpenting. Nah, RPL lah yang menjadi salah satu solusi supaya hal-hal yang tadi bukan hilang, tapi berkurang minimal. Misal, tingkat kegagalan yang dulu mungkin tingkat kegagalan 50%, begitu menggunakan RPL hingga tingkat kegagalannya cuma 0,1% misalkan. Karena ada faktor X yang tidak terbaca misalnya atau tidak teranalisis. Nah, lewat RPL. Makanya kenapa Anda ditekankan harus paham RPL supaya Anda paham bagaimana menyusun konsep perangkat lunak. Gitu ya. Itu yang berkaitan dengan materi pertama. Begitu kita tengok ke materi kedua, ternyata RPL itu sudah menjelaskan semuanya gitu. Tadi di Padlet sudah banyak yang menulis tuh. Oh, ternyata di RPL itu ada tahapan-tahapan. Oh, ternyata di RPL itu membahas tentang paradigma atau pola pikir. Gitu. Oh, ternyata RPL itu berisi tentang metode. Nah, di bab 2 itu yang diulas adalah basicnya. Basic apa? Apa sih RPL? RPL merupakan sebuah disiplin ilmu. LPL merupakan sebuah aplikasi atau pendekatan aplikasi berbasis dengan teori misalkan. Berbasis dengan sistem, berbasis dengan perangkat pendukung lainnya gitu.
Ada yang bilang aplikasi ilmu komputer praktis karena bicara tentang implementasi atau kondisi di lapangan berdasarkan fakta yang ada di lapangan, berdasarkan teknik manajemen yang sudah digariskan atau ada aturan mainnya, gitu. Dan seterusnya. Dibilang aplikasi metode sistematik, ya karena memang tersusun secara rapi, gitu. Susunannya jelas, alur mainnya jelas. Yang pertama apa sih masalah, yang kedua apa sih solusi, yang ketiga apa sih rencanakan, yang keempat apa implementasikan, lalu evaluasi misalkan. Nah, itu jelas semua tuh, itu sistematis, gitu. Nah, hal-hal itu semua, teori-teori ini semua itu sengaja dicantumkan supaya Anda tahu, oh ternyata RPL lingkupnya seperti ini tuh, gitu. Oh ternyata RPL itu menggunakan teknik disiplin untuk mengurangi masalah keterlambatan misalkan. Biaya membengkak. Kenapa? Karena di RPL dikasih tahu tuh model perencanaan. Perencanaan yang baik bagaimana sih, menggunakan metode apa, itu ada tuh sebetulnya. Tapi kita nggak bahas ini. Ini dipecah, ternyata ada MK yang namanya Menpro misalkan. Nah, tapi secara umum RPL seperti itu. Nah, ini yang paling penting di dalam RPL, bahwa RPL itu memiliki beberapa tahap dasar, gitu. Ini tahapan dasar. Walaupun nanti begitu Anda cari rekomendasi, cari referensi, cari bahan bacaan dan seterusnya, ada metode-metode tertentu yang ternyata tahapan ini mengalami pengembangan. Misal ketika kita bilang masalah tahapan definisi masalah, di situ ada yang bicara tentang pertama adalah studi kajian, mengkaji dulu. Habis itu adalah studi kasus. Habis itu apa dan seterusnya. Ternyata di definisi masalah itu masih banyak apa? Ternyata di situ diuraikan lagi gitu. Terus ketika bicara tentang analisa solusi, nah ternyata ada pengembangan, ada analisa desain, analisa data, analisa perangkat dan seterusnya. Bicara perencanaan, ternyata ada tahapan perencanaan. Perencanaan itu apa? Mulai dari studi kajian dimasukin lagi, lalu perencanaan database, perencanaan pengguna misalkan dan seterusnya. Nah, bisa nggak dikembangkan? Bisa, sangat bisa. Ini hanya tahapan dasar bahwa sebuah RPL itu berisi yang paling dasar adalah masalah. Adakah masalah? Dari masalah itu baru akan dilihat. Anda harus bisa mendefinisikan masalah secara detail. Masalahnya apa sih? Oh ternyata di sana ada ketimpangan antara jumlah siswa, jumlah guru, dengan jumlah perangkat ajar. Misal. Terus bagaimana ketimpangan ini? Apa efeknya? Ternyata berimbas kepada model pembelajaran. Model pembelajaran yang kurang akhirnya berimbas kepada apa namanya, hasil gitu. Hasil yang berimbas yang berkurang ini juga dan seterusnya. Begitu diruntun ketemu nanti suatu akar masalah. Nah, akar masalah ini yang Anda harus garis bawahi karena ini yang harus diselesaikan. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Masuk ke tahap kedua, Anda harus menganalisis berbagai alternatif. Apa sih alternatif-alternatif yang bisa dimunculkan? Misal, ketika masalahnya adalah model pembelajaran, berarti ada alternatif membuat model pembelajaran yang efektif dan efisien misalkan. Ketika permasalahannya adalah kurangnya bahan ajar, berarti kita harus mencari sebanyak mungkin bahan ajar atau modul ajar yang sangat baik. Ketika yang dianalisis adalah kurangnya pemahaman pengguna gitu di perkantoran, berarti harus ada sistem pelatihan kepada pengguna terhadap aplikasi tersebut dan seterusnya. Jadi alternatif-alternatif itu disusun sedemikian rupa sehingga nanti akan muncul alternatif yang kemungkinan Anda bisa tarik. Nah, alternatif tersebutlah yang dibilang solusi yang bisa menjadi solusi utama. Gitu. Ujung-ujungnya Anda membuat sebuah desain aplikasi. Gitu. Setelah Anda menelaah itu, permasalahannya sudah ada, kemungkinan-kemungkinan solusi atau alternatif itu sudah muncul, baru Anda bikin planning. Planning itu dimulai dari mana sih? Nah, ini banyak metode yang akan bercerita tentang perencanaan. Gitu. Ada yang dimulai dari perencanaan berbasis data, berarti data dulu yang dilihat.
Ada yang bilang perencanaan berbasis kinerja. Nah, bagaimana kinerjanya dan seterusnya. Akhirnya muncul metode-metode itu. Nah, tinggal Anda pilih Anda mau pakai metode yang mana sesuai dengan aplikasi yang akan Anda bikin. Perencanaan sampai tahap perancangan gitu. Akhirnya begitu jadi terus Anda ya uji coba awal gitu, implementasi apa segala macam. Terus muncullah bagaimana cara memonitoringnya, bagaimana cara melakukan supervisi, bagaimana cara mengontrolnya. Supaya apa? Supaya ketahuan apa yang kira-kira kelebihan dan kekurangan gitu. Nah, dari situ baru nanti terakhir akan ketahuan begitu Anda mau uji coba gitu. Disitulah ada nanti verifikasi, validasi, pengujian menggunakan metode tertentu. Gitu. Apakah di setiap tahapan ini ada metode? Bisa. Gitu. Ada metode untuk mengukur masalah, ada metode untuk menganalisis, ada metode untuk melakukan perencanaan, ada metode untuk melakukan pengontrolan, ada metode untuk melakukan verifikasi. Nah, pertanyaannya ketika judul yang Anda pakai itu untuk sebuah topik tertentu dengan bahasan tertentu, mana item atau poin yang akan Anda jadikan atau tempelkan metodenya. Jadi hati-hati, jangan main tempel aja sistem pendukung keputusan dengan metode ini. Pertanyaannya, metode ini akan dipakai di mana? Gitu. Kan harus jelas ya. Nah, ini penting. Sangat penting. Saya nggak tahu kalau di IRSX gitu. Saya jelasin ini karena ini basic. Kalau Anda tidak paham tahapan ini, susah nanti. Ketika Anda WA saya, pasti saya tanya permasalahannya apa. Karena saya pengen tahu Anda bisa mengulas permasalahan secara singkat. Nggak secara detail. Kalau secara detail nanti Anda tuangkan di bab 4. Secara singkat. Ketika Anda menuliskan itu, wah, saya udah nyambung. Maksud Anda mungkin seperti ini, walaupun mungkin salah penulisan. Makanya kadang-kadang ada yang sudah saya jawab, oke, nah berarti udah bisa gitu. Tapi kalau saya tanya, bagaimana kalau begini, saya kasih tanda tanya. Kalau bagaimana kalau begini, bagaimana pertimbangannya? Berarti Anda harus pikirkan itu gitu. Ada beberapa kemarin yang bertanya gitu. Ada yang saya bilang, oke, nah berarti saya paham termasuk maksudnya yang akan Anda bikin. Tapi Anda harus bisa jelaskan itu nantinya ya. Nah, ini tahapan awal. Harus Anda benar-benar bisa pahami. Gitu. Pemrograman itu yang proses perancangan. Actionnya, RPL itu konsepnya. Makanya udah pasti tidak sama. Ketika Anda sudah bikin konsep, lalu Anda action, nah itu masuk ke kategori pemrograman. Nah, ini teorinya, ada banyak teori lah di yang kita bisa dapat referensinya. Areanya apa aja sih? Lingkup tentang RPL itu apa saja sih? Makanya lagi-lagi selalu ditanya, ketika kita mengajukan sebuah judul produk gitu, apakah judul produk itu punya perangkat bantu atau tools? Karena kita pasti pakai tools, tidak mungkin tidak menggunakan tools. Aplikasi ketiga lah gitu. Apakah ada metode? Nah, metode harus dijelaskan. Terus bagaimana prosesnya? Bagaimana proses perencanaan? Proses yang dimaksud di sini mulai dari analisis, desain, termasuk coding dan seterusnya. Semua rangkaian proses itu juga. Nah, 4 hal ini itu menjadi area daripada RPL. Jadi ketika kita akan mengangkat sebuah topik, pastikan kita berfokus pada kualitas perangkat lunak itu sendiri. Bagaimana kualitas perangkat lunak itu supaya bagus? Tentunya kalau kita tengok yang terdahulu, ada beberapa syarat. Apa yang paling gampang? Memenuhi kebutuhan pengguna, misal efektif, efisien. Nah, itu yang paling baik gitu misalkan. Yang lainnya ya banyak rincian detailnya kalau kita mau jelasin detail kriteria perangkat lunak yang baik. Gitu. Ya. Nah, ini ada penjelasannya, Anda bisa baca ya. Lebih kepada penjelasan dari tahap poin-poin ini gitu ya. Nah, tadi kita sudah bicara tahapan, ini sekarang adalah cara berpikir, cara pandang, pola pikir, paradigma. Lagi-lagi paradigma awal adalah apa masalahnya.
Kalau sudah ada masalah, sudah dilihat solusinya dan seterusnya, mari kita lakukan perencanaan. Gitu. Bagaimana melakukan perencanaan? Ya otomatis kita analisis segala macam. Nah, itu yang dibilang pengembangan teknis. Jadi masalah dibahas, ketemu perencanaan. Perencanaan sudah dibuat, action. Di mana actionnya? Itu di kategori penyatuan solusi. Action sudah selesai, baru diimplementasikan di kehidupan nyata atau di lapangan. Nah, di lapangan itulah yang nanti akan kelihatan apakah bermanfaat atau tidak. Gitu. Akhirnya aplikasi itu bisa dijalankan. Nah, begitu ada tahapan evaluasi, apa yang dievaluasi? Ya aplikasi tadi yang dijalankan. Ketemulah permasalahan baru misalkan, maka dilakukan pengembangan dan seterusnya seperti itu. Pada dasarnya permasalahan yang muncul di sini itu akan diselesaikan dengan sebuah aplikasi. Jadi ini akan selesai jika aplikasi sudah berjalan. Kalau aplikasi tidak berjalan, ya berarti ini belum selesai. Gitu aja. Nah, pola pikirnya seperti itu. Sederhana sih sebetulnya. Masalah, perencanaan, action, kondisi di lapangan, implementasi. Aplikasi, maksudnya mengaplikasikan perangkat lunak tadi. Uji coba dari perangkat lunak tadi. Sorry, bukan uji coba, tapi sudah menerapkan. Ya, sudah menerapkan. Simple. Jadi pola pikirnya seperti itu. Jadi kalau Anda mau mengajukan judul, ya balik ke pola pikir, balik ke paradigma. Bagaimana masalahnya? Kalau sudah masalah, bagaimana ngembanginnya? Lalu bagaimana melakukannya? Lalu ada gak aplikasinya? Bagaimana mengaplikasikan? Bagaimana mengimplementasikan di lapangan? Dan seterusnya. Ya. Nah, itu paradigma yang harus benar-benar dipahami. Gitu. Simple, sebetulnya simple. Tapi akan jadi hal yang membingungkan kalau Anda tidak paham. Makanya saya selalu bilang, pahami dulu, pahami dulu, pahami dulu. Kenapa? Ketika kita sudah paham, oh ternyata memang kita harus cari masalah. Maka carilah masalah sebanyak-banyaknya. Gitu. Tapi bukan berarti cari masalah, mukul orang, jeder, nah itu masalah. Nabrak orang, jeder, gitu ya. Nimpuk polisi, ada, nah itu masalah. Bukan. Gitu ya. Tapi kita menggunakan kacamata informatika. Jadi ketika kita melihat sesuatu kondisi, ya pergunakanlah kacamata informatika. Apakah kondisi tersebut kita bisa manipulasi dengan sebuah sistem? Oh bisa, monggo silahkan. Pak, saya mau bikin sistem absensi menggunakan RFID, boleh nggak? Boleh. Bukan berarti nggak boleh. Apa pertanyaan dasar? Ya lagi-lagi. Adakah masalah? Nah, gitu. Ceritain. Ya, begitu kira-kira. Oke, sampai situ monggo. Kalau ada yang mau tanya, udah 12.16. Silakan, kalau ada yang mau tanya. Kalau yang sudah nyiapin kopi, silakan kopinya diminum. Enaknya kalau daring kan begitu. Anda bisa ngopi, Anda bisa santai, Anda bisa tiduran gitu ya. Anda cuma tinggal dengerin doang lah. Yang ngoceh biarkan saya yang ngoceh. Monggo silakan yang mau nanya. Paham berarti ya? Oke. Alhamdulillah. Kalau paham kita tengok. Nah, kita tengok judul-judul yang masuk gitu loh. Ya kemana mungkin karena judul yang masuk itu karena belum dijelasin gitu ya. Mudah-mudahan setelah dijelasin Anda paham judulnya. Kita tengok judul-judul yang masuk. Misal 79 Renaldi Indrawan. Sistem pakar diagnosis diabetes dengan menggunakan metode ada Renaldi? Saya, Pak. Ya, silakan ceritakan. Maksudnya apa gitu loh. Ya, itu Pak. Apa namanya? Kita bikin aplikasi di berbasis web. Jadi ntar penggunanya ditanyain gejala-gejalanya apa, misalnya kayak apa namanya, meskipun sering olahraga tapi tetap capek gitu. Dari kondisi-kondisi itu
di proses programnya dihasilkan apakah mereka kena diabetes tipe 1 apa tipe 2 atau berpotensi bisa kena diabetes atau tidak, begitu Pak. Gambarannya begitu Pak. Muncul idenya dari mana? Saya itu nyari-nyari referensi di internet. Sudah berapa referensi yang Anda dapat? Sekitar kayaknya 8-9 itu. Nah, oke. Ya, udah cukup banyak kalau 8-9 lah ya. Karena semakin banyak referensi semakin bagus. Walaupun mereka mungkin topiknya beda-beda gitu ya. Mari kita cross check gitu ya. Apakah judul ini memang ya kan? Sistem dalam diabetes mellitus menggunakan ini ya. Faktor kepastian, aplikasi, ya, PHP berbasis menggunakan metode dan seterusnya, menggunakan pemrogram PHP, implementasi bla bla bla, certain factory. Nah, ini hati-hati, certain factory bisa dijelasin secara singkat seperti apa? Ya tadi Pak. Jadi kayak apa namanya? Kan tadi ditanyakan gejala-gejalanya. Ya setiap gejala itu ada poinnya. Jadi kalau misalnya semakin poinnya semakin besar, semakin berpotensi terkena diabetes gitu Pak. Ada berapa kelompok kriteria atau indikator? Belum sejauh itu sih Pak saya Pak. Oke, baik. Baru ada gambarannya aja. Kita kalau misalnya apa namanya bisa itu apa mau diganti atau apa? Saya ganti. Enggak sih. Saya yang pertama adalah Anda harus pahami tentang apa metode certain factor itu gitu. Apakah certain factor itu include di beberapa metode lain gitu. Contoh di sini tertulis adalah naik bias gitu kan. Kalau memang dia include di naik bias berarti Anda harus mempelajari dua metode ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, paling nggak membaca lah ya. Kalau mempelajari masalah paham tidak paham kan nanti urusannya belakangan gitu. Tapi paling nggak buat mereferensi. Nah, yang kedua, karena ini terkait dengan kesehatan dan kita harus ada tempat penelitian nanti, Anda harus tahu tempat penelitiannya mana yang Anda pakai. Apakah klinik, apakah puskesmas. Kalau terkait dengan instansi kesehatan, nah ini saya garis bawah ini, hati-hati. Tidak semua puskesmas atau klinik itu bersedia untuk dijadikan tempat penelitian. Tidak semua ya. Tapi kalau Anda punya channel, ya monggo, silakan. Artinya, jangan sampai nanti Anda bermasalah terkait dengan tempat penelitian. Walau bagaimanapun kita tetap harus ada. Gitu ya. Itu terkait dengan judul ini. Lalu udah nggak ada lagi nih. Dadang. Aplikasi sistem keuangan untuk PT. Ada Dadang? Ini Dadang Sukandar benar kelas ini. Kok saya baru nggak tahu namanya. Dadang Sukandar. Nggak ada namanya Dadang. Ada nama Dadang di kelas ini? Nggak ada. Ada Pak. Ada Pak. Ada Pak. Ada. Dadang. Dah. Nggak ada. Dandi, adanya Dandi, Dinda. Nggak ada di Dadang nih. 2820. Waduh, ini Jaka 28. Nggak ada tuh. Jangan sampai kelas ini. Oh, Dadang Sukandar ada nih 2820. Nggak apa-apa, mungkin belum absen atau belum nongol. Nah, ini lucu. Ini salah satu kenapa saya bilang saya tidak melarang Anda untuk ikut Google Meet. Termasuk absen. Apakah saya larang? Saya udah bilang di awal, terserah gitu. Tapi salah satu resikonya adalah gitu ya. Ini salah satunya.
Kenapa? Gitu. Aplikasi sistem keuangan untuk visi misi selaras. Pertanyaan pertama, datang nggak di pertemuan pertama? Udah gitu, datang nggak di pertemuan kedua? Baca gak materi pertama, baca gak materi kedua, atau baca gak tugas RPL? Nah, apa tugas RPL ini? Gitu. Artinya kalau Anda selengean gitu kasarnya, masa bodoh, ya ini salah satunya. Sehingga Anda muncul kalimat seperti ini. Aplikasi sistem keuangan. Kan udah dibilang untuk PT apa maksudnya? Dah nggak jelas lah gitu ya. Yang begini-gini nggak kepake gitu loh saya. Jadi kalau mau ngajuin ya jangan bercanda juga gitu loh. Kan udah disampaikan gitu. Apa yang tidak bercanda? Misal kayak ini nih. Misal ini gitu ya. Bla 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 bla. Salah gak? Kurang pas, bisa dipakai gak? Enggak gitu. Tapi tetap menuliskan, ya artinya sesuai dengan artinya berarti dia masuk, dah begitu aja. Cuma berusaha untuk mendapatkan judul berarti belum nemu gitu. Tapi pas, kalau yang begini kan bercanda namanya gitu loh. Gitu. Yang begini itu bercanda, Anda bisa bandingin lah gitu loh. Nih, siapa lagi nih? Oh, ini kelas R. Perancangan aplikasi pendaftaran rekam medis pasien bla 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 bla. Maksudnya apa gitu? Saya tanya, datang nggak pertemuan pertama gitu. Pertemuan kedua nggak nongol juga, ya sudah wassalam gitu ya. Sehingga Anda ketika memberikan judul, ya judul-judul yang tidak masuk akal gitu. Bukan tidak, artinya kan udah dikasih bawahi. Kita sudah menghilangkan sistem informasi. Sebisa mungkin kita lebih ke ranah teknik. Satu. Kedua, kita menggunakan metode. Ketiga, carilah referensi dulu. Tengok referensi sebanyak mungkin. Tadi punya berapa? 8. Oh ya udah cukup lah. Gitu semakin banyak. Berapa referensi? 1. Ya belum. 1 mah belum. 2 belum. 3 ya semakin banyak-banyakin referensi. Kenapa referensi itu bisa membuat pola pikir Anda berubah gitu loh. Oh ternyata begini loh. Oh ternyata begini loh. Begitu gitu loh. Jadi janganlah. Maksud saya kalau Anda pengen serius, ya mari kita coba diawali dengan ya ini kan judul hal sederhana gitu. Tapi dari Anda mengungkapkan judul, nah itu bisa kelihatan apakah Anda bercanda atau tidak. Gitu. Pak, kami kan nggak paham. Betul, tidak paham, tidak masalah. Nah, kan nanti akan dikasih tahu. Tapi kan udah diingetin. Di Google, di GCR sudah dikasih tahu. Di WAC gitu ya. WA udah kasih tahu tuh itunya tuh. Tugas RPL harus bagaimana gitu ya. Artinya, kalaupun Anda tidak tahu, ya paling nggak itu terpenuhi dulu lah. Gitu. Nah itu. Terus ada lagi misalkan yang kurang pas atau yang masih belum disetujui, misalkan nih pengembangan aplikasi. Ini kan bercanda juga. Yang dimaksud pengembangan kalau kita itu membuat produk dari ada ke tidak ada, dari tidak ada ke ada. Kalaupun memang produknya sudah ada, Anda pengen mengembangkan, boleh judulnya pengembangan. Namanya pengembangan, ini produk, ini yang dikembangkan, pastinya berbeda. Nah, apa yang perbedaannya? Nah, itu harus jelas. Kalau Anda bikin judul pengembangan. Learning yang bagaimana gitu ya, harus tahu juga. Fitur penilaian otomatis, maksudnya apa? Apakah ketika ditiup, muncul nilai? Atau ketika cuma diangguk muncul nilai? Atau bagaimana? Atau memang di-scan? File itu masuk, ketika file itu masuk, itu bisa jadi muncul nilai. Apakah menggunakan alat dan seterusnya. Terus bagaimana metode untuk mengukur itu gitu loh. Kan harus jelas, udah dikasih tahu gitu ya. Nah, ini kemarin juga disampaikan juga. Lalu ada juga yang sistem pakar diagnosis kerusakan perangkat optik. Oke, ini udah. Ini juga Bang. SPK aplikasi penentuan kosmetik yang sesuai dengan jenis kulit. Nah, ini juga kalau di search ini juga sudah ada gitu misalkan. Tapi boleh gak kita angkat? Boleh, karena kita mereferensikan dari yang sudah ada. Usahakan sebisa mungkin ada perbedaan. Apa perbedaannya? Paling simpel adalah perbedaan dari sisi kriteria atau indikator misalkan. Oh, referensi yang kita punya indikatornya 5. Bisa gak kalau kita menggunakan indikator hanya 4 misalkan? Nah, Anda cari referensinya tuh. Ada gak indikator yang 4 misalkan? Oh, ada. Oh, berarti bisa berarti gitu kan.
Oh, referensi yang kita punya adalah indikatornya 5. Kita juga pakai 5. Nah, supaya terlihat perbedaan, pergunakan indikator yang berbeda. Di sana memakai indikator A, kita pakai indikator 1 gitu misalkan. Ternyata kita juga indikatornya 5, yang ini kita buang, kita munculin sebuah indikator lagi yang berbeda dengan indikator sebelumnya. Dengan catatan indikator yang kita pakai benar-benar bisa ngukur tujuan yang ingin kita capai. Jadi kalau Anda mau menentukan indikator, tolak ukurnya jelas. Contoh begini, Anda lapar. Apa sih tolak ukur untuk kenyang? Apakah tolak ukur kenyang itu 2 piring, 3 piring, 1 piring? Atau ketika perut Anda maju 2 cm. Nah, setelah makan, kan itu jelas indikatornya. Anda baru makan 1 piring, perutnya udah maju 2 cm. Nah, berarti udah kenyang. Gitu. Misal, indikatornya jelas. Atau begitu Anda makan 1 sendok, Anda udah berhak. Gitu ya. Indikatornya jelas. Kalau indikatornya jelas, itu yang dipakai. Jadi, kalau Anda mau menentukan indikator, harus jelas indikatornya. Tolak ukurnya jelas. Angka-angka yang dipakai itu juga jelas. Gitu. Ya, nah itu hati-hati. Jadi, mari kita coba buka atau ubah pola pikir yang kita punya. Kita mengarah ke konsep-konsep lebih kepada RPL. Gitu ya. Itu. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada yang mau tanya? Tuh, udah 12.30, ya kan? Wah, saya ngacir. Wah, ngacir. 12.30, nggak berasa. Oke, silakan yang mau tanya. Monggo. Clear ya? Oke. Kalau clear berarti cukup. Nah, yang terakhir. Kalau kita tengok latihannya, latihannya tidak menggunakan latihan yang ada di materi kedua. Nah, ini saya jelasin tentang latihan. Mari kita tengok GCR. Di GCR itu sudah ada latihan kedua, gitu ya. Jelaskan definisi masalah dan solusi sesuai poin A bab 4. Nah, di sini poin A bab 4 ada di sini, nanti Anda cek di sini bab 4, poin A-nya itu definisi masalah, gitu ya. Terus bagaimana cara mengerjakannya? Saya selalu sarankan ketika Anda bikin permasalahan itu harus jelas. Contoh ya. Nih. Gitu ya. Jadi harapan saya sih ini sih hanya trik aja sih sebetulnya, trik gitu. Tidak ada patokan baku. Ini hanya arahan saya. Kalau ternyata berbeda dengan kelas sebelah, kelas tetangga gitu ya, yang notabene berbeda pengajar, berbeda dosen, is oke, nggak usah pikirin. Kalau ini mah arahan saya. Sebisa mungkin ketika Anda melakukan pendefinisian masalah, Anda berbuat dengan beberapa paragraf supaya jelas gitu. Kenapa? Karena di paragraf 1 Anda bisa menceritakan detail permasalahan. Apa sih detail permasalahan? Nggak paham, Pak. Detail permasalahan adalah Anda tuliskan semua permasalahan yang muncul. Gitu. Ketika Anda ingin bikin aplikasi itu, tuliskan aja pakai bahasa sendiri. Permasalahannya semua muncul. Upayakan itu bisa jadi 1 paragraf. Gitu. Nah, ini saya ambil contoh. Kalau kita mau mengangkat tentang karyawan teladan. Apa sih masalahnya? Oh, ternyata manajer sulit menentukan karyawan teladan. Kenapa sulit? Nah, oh, ternyata karyawannya banyak. Oh, karyawannya banyak berarti kurangin aja ya? Enggak begitu juga kan. Berarti dengan banyaknya karyawan, banyak karakter kan begitu. Nah, bagaimana supaya bisa mengklaster karakter-karakter tertentu? Karakter yang rajin, karakter yang malas, dan seterusnya kan begitu. Terus maksudnya mengklaster tadi, ya pastinya klaster dengan bagaimana kriteria-kriteria yang mau dipakai gitu. Ternyata kita kesulitan untuk menentukan kriteria dari berbagai karakter ini misalkan. Wah, tulis semua detailin tuh permasalahannya. Sehingga dari permasalahan yang ada di paragraf 1, Anda masuk ke paragraf 2, Anda bisa menggarisbawahi mana yang paling bawah. Apa paling bawah? Akar masalah. Contoh, Anda bikin tadi tuh misalkan presensi dengan RFID. Apa sih masalahnya misalkan? Oh, ternyata
kalau absen biasa masih terjadi manipulasi data. Di mana manipulasi datanya ternyata itu bisa diakses oleh orang lain. Bagaimana dia bisa mengakses? Karena si A memberikan user atau passwordnya kepada. Kenapa dia bisa memberikan dan seterusnya. Anda runtun terus sampai paling bawah. Ternyata akar masalahnya di paling bawah. Gitu. Nah, akar masalah itu Anda bisa dalam bentuk poin-poin atau uraikan dalam bentuk paragraf beberapa akar masalah. Nggak banyak, cuma 1 atau 2 paling. Dari sekian permasalahan yang Anda ulas di paragraf 1, Anda comot 1 atau 2 permasalahan untuk dijadikan akar masalah. Anda uraikan sedikit di paragraf kedua. Nah, di paragraf ketiga, Anda uraikan beberapa alternatif-alternatif yang bisa Anda kasih dari permasalahan. Apa permasalahannya? Paragraf 1. Masalah ini alternatifnya ini, masalah ini alternatifnya ini. Dari sekian alternatif yang muncul, Anda masuk ke paragraf keempat. Apa? Anda ambil 1 atau 2 solusi untuk bisa dipakai menjadi solusi yang signifikan atau solusi yang cocok dengan permasalahan utama, gitu ya. Ujung-ujungnya adalah solusi itu merancang sebuah aplikasi untuk menyelesaikan permasalahan yang secara umum sudah Anda jelaskan di paragraf pertama. Nah, ini Anda buat di format dokumen. Lalu Anda upload di GCR, ya. Format dokumen Anda upload di sini. Ya. Tenggatnya sudah jelas, gitu. Pak, saya nggak bisa ngetik, tulis aja sebisanya. Nah, gitu aja, nggak usah pusing. Gitu. Pak, saya nggak bisa merangkai kalimat, nanti diajarin merangkai kalimatnya. Kalau Anda memang nggak bisa merangkai kalimat, gitu. Jadi nggak usah pusing-pusing. Selama itu berbasis ide atau pola pikir atau pikiran yang Anda tuangkan, jalankan terus. Gaspol istilahnya. Tapi kalau itu sumbernya internet, Anda jiplak, Anda ya udah, itu mah udah saya bilang bercanda kalau yang begitu. Kalau yang bercanda jangankan saya juga males ngasih tahunya gitu. Kalau bercanda, buat apa ngajarin yang bercanda? Saya mau ngajarin atau mau ngarahin yang serius-serius, pasti diarahin. Anda nggak perlu khawatir, gitu ya. Ya, oke, sampai situ. Monggo, ada yang mau ditanyain? Pak, berarti tugas yang tadi itu jawabnya dari judul yang kita ajuin ya, Pak? Betul. Gitu. Betul. Apa judulnya? Kinerja karyawan. Nah, udah jelasin deh tuh apa permasalahannya. Apa judulnya? Presensi berbasis RFID misalkan. Apa judulnya? Marketing berbasis IoT. Nah, udah. Judul-judul itu banyak. Referensi itu jadi sebetulnya sih kalau yang benar sih sebetulnya. Anda punya melihat sesuatu, melihat kondisi, terus muncul ide dengan pola pikir RPL tadi. Tapi Anda bingung, sudah ada gak ya referensinya? Baru Anda cari referensi. Oh ternyata ada tapi serupa. Oh ada begini. Oh tidak ada dan seterusnya. Jadi sebetulnya sih yang benar, Anda bukan mencari referensi dulu, tapi baru tercipta ide. Ya, tapi hal itu dilakukan untuk membangkitkan ide sebetulnya. Tapi is okay. Tapi kalau yang benar sebetulnya muncul dulu ide, baru cari referensi. Referensi itu untuk memastikan bahwa ternyata ide kita itu sebetulnya sudah ada, terus bagaimana kita memodifikasi, bagaimana kita menduplikasi ini supaya tidak terjadi plagiasme gitu ya. Itu ya sebetulnya. Tapi is okay, nggak masalah. Udah banyak kok judul-judul. Maka saya bilang gaspol, nggak usah terlalu pusing dengan ini. Yang penting Anda punya ide, cari referensi, silahkan. Ya. Oke, ada lagi monggo silakan. Pak, maaf Pak, saya mau tanya Pak. Kalau berarti misalkan hal-hal yang berkaitan dengan ide-ide ya, misalkan kayak absensi berbasis Android itu bisa nggak Pak? Itu termasuk ke dalam sistem informasi bukan ya Pak? Masuk, kalau Anda cuma bahas seperti itu. Gitu. Anda harus cari celah, di mana celah tekniknya, kan begitu. Oh iya. Tadi nggak tahu saya kelas ini atau kelas sebelah gitu. Pak, kalau pakai RFID boleh nggak? Nah, itu kan terkait dengan perangkat. Kalau Anda cuma bahasanya presensi, walaupun menggunakan RFID, masih masuk kategori sistem informasi. Bagaimana berkaitan dengan teknik? Nah, Anda harus cari rekomendasi metode-metode tertentu yang berbau teknik, yang berhubungan dengan presensi yang menggunakan RFID. Ada pasti celahnya, gitu. Celahnya pasti ada.
Jadi presensi menggunakan RFID dengan metode tertentu itu masuk kategori teknik. Gitu. Ada tuh. Tapi kalau Anda membuat sistem aplikasi presensi menggunakan RFID cuma sampai situ doang, nah itu berarti masih masuk kategori sistem informasi. Ya. Oh iya Pak. Ya baik Pak, paham Pak. Oke, yang lain monggo silakan. Monggo yang mau tanya, yang masih bingung-bingung. Mencari judul. Kalau judul masih ada seminggu ya, masih ada seminggu. Jadi Anda nggak perlu khawatir, masih jedanya. Nggak perlu buru-buru juga selama itu belum nemu, gitu. Silahkan aja. Pak, saya mau nanya Pak. Ya. Kalau seandainya saya judulnya seperti ini Pak, kayak sistem keputusan kinerja dari penilaian penggajian. Kinerja dari penilaian penggajian. Berarti patokannya gaji. Iya Pak, patokannya gaji. Kalau gajinya tinggi berarti iya. Kinerjanya bagus gitu. Iya. Lah udah tinggal tengok aja siapa gaji paling tinggi, si A, ya udah berarti bagus, selesai. Gimana manfaat sistem, gimana efektifnya? Coba buka Excel, lihat daftar gaji, oh si A gajinya paling tinggi 10 juta, berarti kinerjanya bagus. Ya udah selesai. Terus buat apa ya? Pakai aplikasi. Gitu. Ya itu maksud saya, itu yang efektif. Lebih menarik ditambahin apa Pak? Atau apa gitu? Itu dia saya bilang, Anda harus menemukan celah ketika objek itu gitu. Objek itu mau kita jadikan unik gitu ya. Anda cuma punya modal, kayaknya gue cuma bisa bahas sistem keuangan nih. Tapi sistem keuangan kan bisa gaji gitu ya. Nah, misal nih contoh aja sih. Anda punya karyawan sekian banyak, ya rata-rata 20 sampai 30 atau bahkan sampai 50 gitu kan. Sebuah perusahaan gitu ya. Ambil sampelnya gitu ya, 50 karyawan dengan gaji yang variatif gitu ya. Terus adalah karyawan baru tahun depan atau bulan depan gitu ya. Nah, bagaimana menentukan gaji karyawan baru berdasarkan data karyawan yang lama? Nah, kan ribet. Ya kan? Gaji lu berapa? 3 juta. Gue karyawan lama aja masih 1 juta. Nah, karyawan baru 2 juta misalkan. Kalau gitu gue keluar dulu, terus gue ntar masuk lagi. Pak izin keluar ya, ntar saya masuk lagi. Begitu masuk, gajinya berapa? 500.000. Malah jadi tolak gitu. Paham nggak maksud saya? Paham, bagaimana menentukan gaji karyawan baru berdasarkan gitu ya kinerja karyawan lama. Nah, cari metodenya. Browsing di internet. Setahu saya kalau modelnya begitu belum ada. Ya, setahu saya. Tapi kalau Anda nemu, monggo silahkan. Bagaimana menentukan gaji untuk karyawan baru dengan metode tertentu, apa metodenya kan gitu. Berdasarkan karyawan lama, kinerja karyawan lama. Sehingga manajer itu nggak susah untuk menentukan gaji lu berapa sih. Gitu. Sekarang gampang atau susah untuk menentukan sebuah gaji? Ntar kalau dibilang, kan gaji harus UMR. Betul UMR 3 juta digaji. Mau lu? Oh nggak sesuai kerjaan gue begini. Nah, bagaimana menentukan gaji yang layak? Udah ada belum? Penentuan kelayakan gaji karyawan baru di perusahaan ini menggunakan metode A. Kan? Riwah gak? Riwah. Unik. Gitu. Bahasanya keuangan. Apa? Gaji. Selesai. Tapi bukan sistem penggajian. Nah, itu sistem informasi yang berkaitan teknik tadi. Paham ya? Paham, Pak. Ya, unik kan? Unik. Gitu. Berani angkat ya monggo silakan, cari referensinya gitu kan. Bingung tanya nanti. Anda nanya nggak bayar kok, pokoknya tenang aja udah dibantu pokoknya. Oke, silakan. Ada lagi? Oke ya. Baik, kalau nggak ada karena sudah 12.43 sebelum kita sudahi nanti saya mau izin yang bisa on cam silakan on cam, saya mau nanti ambil kamera, ambil gambar. Sebelumnya mari kita tutup dulu. Tadi kita mulai dengan doa, mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan otak kita jernih semua, dah. Jernih semua, fokus gitu loh, fokus, dah. Anda nggak usah kesampingkan macam-macam, udah. Pokoknya Anda titik tujuannya gue kelar skripsi selesai, dah. Udah nggak usah pusing-pusing gitu. Jadi ambil simpel aja.
bagaimana kelar skripsi? Nah, seringlah WA, tanya, Pak, bagaimana, Pak, bagaimana? Gitu. Jadi jangan takut-takut. Yang nanya sama enggak, bayarannya sama kok, gitu. Anda nggak nanya, rugi Anda, kan gitu. Oke, baik, mari kita berdoa. Berdoa, saya persilahkan. Amin. Selesai. Terima kasih. Silakan silakan on cam yang bisa on cam, yang enggak usah dipaksakan, nggak masalah. Saya mau ambil screenshot. Ya. Saya tunggu. Ada belum mandi nih, Pak? Nggak apa-apa, wajar. Kalau online ini Pak, muka-muka kusam mikirin judul Pak sebenarnya Pak. Cari referensi dari ide-ide yang ada sebenarnya Pak. Cuman Google-nya hampir nggak ada gitu Pak. Parah, bener banget tuh Pak. Benar gitu ya. Anda kucek karena Anda mikirin judul, is okay gitu. Tapi yang penting judul itu memang akhirnya nanti ada manfaatnya gitu. Jangan sampai begitu Anda judul, akhirnya Anda ngajuin ditolak. Ya Anda bisa punya dalih. Pak, ini saya udah bikin judul itu udah kucel-kucel loh Pak, gitu ya. Udah begini, udah susah nyari metodenya. Dasar untuk penolakan itu apa? Kalau tidak berdasar, ya Anda bisa report ke prodi, gitu. Misalkan gitu ya. Bener Pak. Lah iya, judul itu Anda sudah bikin bagus, misalkan. Konsep sudah bagus, ditolak. Wah itu, sakit kalau Pak. saya maju dah, saya bilang begitu. Nggak ada alasan, Anda udah kelar kok, gitu. Udah selesai, maksud saya udah jelas konsepnya. Gitu ya. Oke, baik. Silakan sebentar. 1, 2, 3. Pak, gaya nggak Pak? Bentar, sekarang mah resmi dulu. Oh ya udah. Oke, sebentar. Jakun itu yang dikasih lihat Jakun itu John. Oke, saya copy dulu sebentar. Kopinya dingin, Pak. Nah, ya. Oke, kayak bebas, boleh. Silakan. Bebas, ada kamera. Pak. 1, 2, 3. Oke, thank you. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Gusti OTW. Makasih Pak. John jadi gak? Gusti OTW. John jadi gak John?